Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya bisa hadir di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Yang rindu menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Katakan haleluya. 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 Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan, yang untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk membawa hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biarlah hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kami ada, kami tentram. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah dan muliakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ya dekat kasih-Mu Bapa,
jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku Tuhan, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, ini yang kami mau Tuhan, mengenal setiap hati kami Bapa. Haleluya. Melebihi dari segalanya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Yesus. Terima kasih. Setelah hati kami Tuhan tertuju kepadamu, biarlah hidup kami Tuhan Yesus hanya untuk Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, kami sembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu mau selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sekali lagi sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah bersama dengan Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Serukan haleluya. Kami hanyalah untuk Tuhan di tempat ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang agung besar. Oh, Yesus. Ajar kami berdiam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, yeah. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Haleluya. Di sana ku menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, 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 ku dapat hadirmu. Sekali lagi. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ajar kami berdiam Tuhan. Oh, oh. Ajarku berdiam
berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling ke muka cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat itu. Inilah rindu sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku harus akan kembali dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku harus akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi cepat saja nyanyikan lagu ini. Hidupku lebih lagi katakan haleluya. Hidupku hanyalah untukmu, Segenap hati hatiku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajak kami berdiam dekat di hatimu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan sekali lagi Bapak Ibu? Amin. Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Sudah makin kami tertuju kepadamu Tuhan di tempat ini. Sama-sama Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. segala ikatan, Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan. Karena hanya kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selama. sama-sama.
Sang Penebus, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Sama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau yang berkuasa selamanya. Sama-sama kata, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kamu siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih
Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Lebih lagi di hadapan Tuhan, saya sudah semakin waktu berdiri bersama-sama. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu, Yesus, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Dan hari ini saya masih berbicara tentang doktrin Kristen perihal Kristologi atau Kristus. Dan secara khusus saya akan membahas tentang inkarnasi Kristus, Allah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan Allah, pencipta segala sesuatu yang telah datang dalam rupa manusia. Nah, inilah pokok penting yang harus kita dalami supaya kita memiliki pemahaman yang tepat, bukan pemahaman yang keliru tentang proses inkarnasi ini. Inkarnasi berarti Allah mengambil rupa manusia atau mengambil tubuh manusia. Berasal dari kata Latin in artinya dalam dan karnis artinya daging. Jadi dia datang dalam daging. Bahasa Yunani yang digunakan adalah ensarki. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 dan juga ayat 14 firman Allah berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Saudara sekalian, Yohanes menyebut Kristus dengan istilah logos yang telah dikenal dalam dunia Helenistik, pemahaman Yunani tentang ide yang luhur, pemikiran yang luar biasa. Tetapi sebetulnya konsepnya tidak berakar dari budaya Yunani. Konsepnya itu berasal dari konsep Alkitab Perjanjian Lama tentang Dafar Yahweh atau Dabar Yahweh atau firman Allah. Jadi istilah logos digunakan dari bahasa Yunani, tetapi isinya, esensinya adalah pemahaman tentang firman Allah yang telah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Allah itu memiliki firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Allah tidak pernah tidak punya firman. Artinya Allah tidak pernah bisu. Dan karena Allah Maha Kuasa, maka firman-Nya itu kemudian menjadi manusia. Nah, saudara, ini yang disebut sebagai inkarnasi. Inkarnasi beda dengan reinkarnasi. Kekristenan tidak percaya akan reinkarnasi, bahwa seorang manusia misalnya kalau dia berbuat jahat nanti akan lahir lagi sekian ratus tahun kemudian mungkin jadi babi begitu. Lalu babinya berbuat baik, ya tidak suka mengganggu yang lain, maka kemudian sekian ratus kemudian jadi manusia lagi, orang miskin. Orang miskin itu berbuat jujur, tidak suka mencuri, lalu mati, lalu sekian ratus kemudian muncul lagi jadi pangeran, anak raja. Itu reinkarnasi. Tapi kekristenan tidak percaya reinkarnasi karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kalau udah mati, bukan muncul lagi. Mati, dihakimi. Apakah menerima hidup yang kekal, sorga, ataukah hukuman abadi di dalam api neraka. Nah, perlu dipahami yang berinkarnasi atau yang menjadi manusia itu adalah anak Allah, Yesus. Bukan Allah Tritunggal. Bapa juga tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Kita tahu bahwa Allah itu esa, satu, tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa mendengar khotbah saya beberapa minggu yang lalu bahasan tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara sekalian, peranan Allah Roh Kudus sangat penting karena dialah yang membuat Maria tidak mengandung dari persetubuhan dengan Yusuf karena mereka belum bersetubuh. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak kudus. Ya, dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, mengapa Maria yang berdosa bisa melahirkan anak kudus yang tidak pernah berdosa? Ini karena peranan Roh Kudus. Makanya Maria disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Bukan hanya Kristotokos, Bunda Kristus. Walaupun Maria adalah manusia berdosa, namun Roh Kudus menguduskan kemanusiaan Kristus dari saat pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Ibrani 9 ayat 14 berkata betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dan selanjutnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Roh Kudus itulah yang menyebabkan bayi Yesus yang dikandung oleh Maria tetap menjadi bayi kudus dan tidak berdosa. Selanjutnya, cara inkarnasi yang dipilih oleh Allah ketika menjadi manusia adalah melalui kelahiran seorang perawan, seorang anak gadis yang belum bersetubuh dengan pria manapun. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 sudah ada nubuatan tentang ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini juga selaras dengan
pesan malaikat dalam Matius 1 ayat 20-23 yang menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tujuan daripada kelahiran melalui perawan ini yang pertama untuk menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus atau dari Roh Kudus. Nah, yang berikutnya adalah ini merupakan tanda keunikan daripada pribadi Yesus. Karena tidak ada manusia yang lahir dengan cara demikian. Hanya Yesus yang lahir dengan keunikan tadi. Nah, saya mau jelaskan. Sebetulnya ada 4 cara bahwa manusia itu bisa ada di dunia. Yang pertama melibatkan faktor laki dan perempuan. Siapa itu? Yaitu manusia, saya dan saudara. Kita semua manusia pada umumnya lahir di bumi karena ada pertemuan sel telur dan sperma dari orang tua kita. Tetapi selain cara yang paling banyak dan lazim itu, ternyata di dunia ini pernah ada seseorang yang datang tanpa faktor pria dan wanita. Siapa dia? Adam. Dia diciptakan oleh Allah yang membentuknya dari debu tanah dan mengembuskan nafas ke dalamnya. Tanpa faktor pria dan wanita. Hanya ada Allah di sana yang berperan. Tetapi yang ketiga, ada juga yang hadir di dunia ini hanya karena faktor pria tanpa wanita. Itu adalah Hawa. Karena Hawa tidak pernah dikandung oleh seorang ibu. Dia lahir, kita bilang dari tulang rusuk Adam. Nah, karena itu ada yang keempat. Tinggal satu nih, yaitu yang datang ke dunia atau lahir ke dunia tanpa unsur pria, hanya unsur wanita. Siapa dia? Itulah Yesus Kristus. Dan kelahiran ini adalah kelahiran yang sangat unik. Nah, selanjutnya kita perlu mendalami bahwa pada waktu Allah berinkarnasi atau menjelma dalam tanda kutip menjadi manusia, dia tidak berubah wujud. Sehingga kehilangan wujud awalnya atau kehilangan wujud aslinya. Jadi kadang kalau kita pakai istilah menjelma, ini pengertiannya bisa beda, saudara. Misalnya begini, ada orang main ilmu gelap supaya jadi kaya, dia menjadi babi ngepet. Ketika manusia menjelma menjadi babi ngepet, babi itu tidak memiliki unsur kemanusiaannya. Tapi waktu dia balik lagi menjadi manusia, maka dia tidak memiliki unsur babi ngepet itu lagi. Nah, saudara sekalian, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak meninggalkan kealahan atau keilahiannya. Dia hanya menambah kemanusiaannya ketika ada di atas muka bumi ini. Saya kasih contoh ya supaya lebih jelas. Ada seorang raja kaya, mulia, luar biasa, semua pegawainya sujud tunduk kepada dia. Tapi raja itu berpikir, ya mereka taat sama saya karena saya raja. Tapi kalau saya ini bukan raja, orang sederhana, orang miskin, apakah mereka itu memang benar-benar pribadi yang tulus, yang mencintai rakyatnya? Untuk mentesnya, malam-malam raja keluar dari istananya, menyamar menjadi seorang pengemis, bawa buntelan tua, pakaian compang-camping. Lalu kemudian dia mulai mengetuk pintu rumah dari pegawai-pegawainya ini. Minta makan, minta tolong. Dimarah-marahin saudara. Dikeluarin anjing galak, dimaki-maki. Sampailah dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang bilang, kakek lapar ya. Ini ada roti, kakek makan ya. Dan ini tadi ada uang. Saya dikasih papa mama untuk jajan di sekolah tapi saya tidak pakai. Udah buat kakek saja ya. Nah, setelah tahu sifat asli masing-masing, raja kembali ke istananya dan besok dia suruh panglimanya untuk menghukum seluruh pegawai-pegawainya yang hanya cari muka, kelihatannya bagus di depan, tetapi ternyata busuk di dalam. Tapi dia memberi anugerah yang besar kepada anak gadis yang telah menyambut dia. Nah, kira-kira ini yang bisa dipakai sebagai gambaran bahwa Allah itu ketika datang ke dunia seperti raja yang menyamar menjadi pengemis. Saya tahu pribadi Allah itu sulit dan tidak mungkin dibandingkan dengan apapun atau siapapun, sehingga ilustrasi dan penggambaran apapun tentang Allah tidak ada yang sempurna.
Tapi setidaknya kita mengerti bahwa ketika Allah menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kealahannya, tetapi dia hanya menambahkan sifat kemanusiaannya. Berarti waktu dia mengosongkan diri, dia tidak, kealahannya tidak hilang, kealahannya tidak berkurang. Namun dia hanya menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 misalnya dikatakan, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Ya. Jadi Yesus dan Allah itu setara, sejajar, sederajat, karena memang Yesus Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, kenosis, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu dia datang ke dunia, dia tidak melepaskan keilahiannya, dia justru mengambil, kata Alkitab, mengambil rupa manusia. Dan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi waktu datang ke dunia, Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, dua sifat, ilahi dan insani. Sifat ini tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Nah, berarti ketika Yesus datang sebagai manusia, dia kan Allah. Allah itu kan maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Tetapi untuk sementara waktu, dia menyelubungi kemahaannya itu dengan keterbatasan manusia. Sehingga pada waktu Yesus datang di dunia, dia tidak maha hadir. Allah maha hadir, tapi karena Allah sejati itu telah mengenakan manusia sejati, menambahkan sifat manusiawinya, maka Yesus tidak maha hadir. Artinya, pada waktu dia ada di Bethlehem, lahir di sana, dia kan pada waktu itu tidak ada di Yerusalem. Dia tidak mungkin ada di Galilea. Yesus juga ketika datang di dunia untuk sementara waktu tidak maha tahu. Misalnya dalam Matius 24 ayat 36, dia berkata tentang hari kedatangannya tidak ada yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kenapa Yesus berkata dia tidak tahu kapan hari kedatangannya kembali? Karena dia memang tidak menggunakan kemahaannya pada waktu itu. Dia berbicara dari sisi natur manusia yang memang tidak maha. Lagi pula saat itu peranannya hanyalah sebagai utusan Bapa. Jadi dia tidak boleh berbicara karena yang berkapasitas untuk memberitahukan atau mengetahui hal itu adalah Bapa sendiri. Saya ambil contoh ya supaya saudara lebih gampang untuk mengerti. Ibu Megawati itu adalah ketua partai politik PDI Perjuangan. Tetapi sekian tahun yang lampau, Ibu Megawati juga adalah Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya, kalau misalnya ada menteri yang tidak cocok lah visinya, atau menteri yang balelo begitu, yang tidak bagus kerjanya, bisakah Ibu Megawati memecat menteri itu? Nah, dalam posisinya sebagai ketua partai politik, dia tidak bisa memecat menteri. Tapi dalam posisinya sebagai presiden Indonesia, dia bisa memecat menteri itu. Nah, ini sedikit gambaran, saudara. Karena Yesus waktu datang ke dunia, dia sebagai utusan yang tidak menggunakan kemahaannya untuk sementara waktu, maka dia bilang, dia tidak tahu hari kedatangannya. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, segala kuasa di bumi di sorga telah diberikan kepadaku. Ya tentu saat itu dia sudah tahu tentang hari kedatangannya. Nah begitu juga Yesus ketika datang ke dunia, dia menjadi tidak maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Tapi karena dia datang dan menyelubungi kemahaannya dengan kemanusiaan terbatas, untuk sementara waktu Yesus tidak maha kuasa. Jika demikian, bagaimana Yesus bisa membuat mujizat, misalnya menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, meneduhkan gelombang laut? Alkitab berkata dalam
Kisah Rasul 10 ayat 38 bahwa Yesus melakukan semua mujizat karena kuasa Roh Kudus. Demikian bunyinya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia bisa melakukan segala sesuatu karena kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus tidak pernah melakukan mujizat sebelum pembaptisan. Karena pada waktu pembaptisan itulah Roh Kudus turun ke atas dia. Dan kemudian dengan demikian dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Memang ada apokrifa yang kita tidak akui sebagai firman Tuhan. Tetapi tulisan yang ditulis oleh orang-orang tertentu pada zaman di mana Alkitab juga ditulis. Yang berkata, oh Yesus itu pernah membuat mujizat, mengambil tanah misalnya, lalu meniupkan tanah liat itu lalu menjadi burung, ya. Atau ada orang lagi main-main sama dia, anak-anak kecil, lalu kemudian ada satu yang jatuh ke jurang dan mati, lalu yang dituduh adalah Yesus. Yesus kemudian membangkitkan orang ini dan dia tanya, kamu tadi yang menyebabkan kamu jatuh ke jurang sampai mati itu saya atau bukan? Anak itu bilang, bukan. Oh, bukan saya kan ya. Lalu mati lagi tuh anak. Hanya untuk membersihkan namanya bahwa bukan Yesus yang membunuh atau menyebabkan anak itu menjadi celaka. Nah, kisah-kisah ini tentu kita tidak percaya dan juga tidak ditulis dalam Alkitab, saudara. Kenapa? Karena pada waktu dia masih kecil, walaupun dia Allah, dia tidak menggunakan kemahaannya. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas dia, baru dia punya kuasa dan melakukan sesuatu oleh kuasa Roh Kudus. Makanya orang percaya juga yang penuh Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Itu diucapkan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kok bisa begitu? Sebab aku pergi kepada Bapa. Kata kalimat selanjutnya. Dan waktu dia pergi kepada Bapa, dia minta Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Namun, saudara, kita tidak boleh berpikir, jika demikian Yesus itu sama seperti saya. Saya adalah manusia biasa, tapi kalau bergantung kepada Roh Kudus, saya bisa melakukan pekerjaan Yesus. Jadi Yesus juga manusia biasa, manusia yang baik, yang didiami Allah. Tapi dia sendiri bukan Allah, dia cuma wadahnya Allah. Oh, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita menyembah Yesus. Tapi kita tidak menyembah saudara, misalnya walaupun saudara adalah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Atau saudara menyembah saya karena saya manusia biasa, tapi saya dipenuhkan Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus, tapi memang dia adalah Allah sejati. Karena itu kita menyembah dia. Kita tidak menyembah orang lain walaupun dia sangat rohani. Walaupun dia rohaniwan, walaupun dia pendeta, walaupun dia orang hebatlah secara spiritual. Hanya Yesus Allah yang patut disembah. Kristus juga bukan manusia biasa yang dipenuhi Roh Allah pada saat pembaptisan sehingga kemudian diangkat menjadi Tuhan. Tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah pada waktu dia disalib. Makanya dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kita juga tidak percaya pada pandangan sesat itu. Jadi Kristus adalah Allah yang tidak bisa berubah. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan dalam Allah tidak ada perubahan, bayangan dan sebagainya. Allah tidak pernah berhenti jadi Allah, walaupun hanya untuk sementara. Jadi Yesus selama di sorga, di bumi, dan kemudian dia naik ke sorga sampai selamanya. Dari selamanya dia tetap Allah. Mungkin saudara berpikir, untuk apa Allah menjadi manusia? Inkarnasi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menebus manusia berdosa. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Mungkin saudara pikir kalau mau menebus manusia udah selamatin aja langsung sama Tuhan. Selamat gitu kan beres. Ngapain susah-susah Allah jadi manusia dan sebagainya. Begini, Allah itu mengikuti rule of the games. Ya, peraturan permainannya. Manusia berdosa.
upah dosa adalah mati, maut. Maka kalau dia mau menyelamatkan manusia berdosa atau menebus manusia itu dari dosanya, maka dia harus mati, menggantikan manusia, berada di posisi manusia. Tapi karena Allah, maka dia tidak mungkin bisa mati kan? Makanya dia harus menjadi manusia, berinkarnasi, tanpa meninggalkan hakikat kealahannya. Allah mau menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak bisa mati. Manusia yang bisa mati. Maka Allah yang tidak bisa mati ini datang ya dalam rupa manusia. Itulah pribadi kedua Yesus tanpa meninggalkan keilahiannya. Sehingga waktu dia mati, Filipi 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia ia mati. Jadi bukan Allahnya yang mati, tapi dalam keadaan sebagai manusia, ia mati. Saya ambil contoh. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Ya. Kalau saya bakar Alkitab dan Alkitabnya punah, apakah firman Allah hilang? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Alkitab adalah firman Allah. Tetapi walaupun Alkitabnya dibakar, firman Allah itu tetap ada. Karena firman Allah itu tidak hanya berbentuk buku itu, saudara. Firman Allah itu berasal dari Allah yang kekal dan tetap akan ada sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah Allah sejati 100% sekaligus manusia sejati. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi karena Allah maka dia juga bangkit pada hari ketiga. Dengan demikian Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Dia tergantung di salib antara langit dan bumi, menjadi pengantara antara Allah dan juga manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oh saudara, betapa dalamnya karya Allah yang luar biasa, hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Terpujilah dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita. Makanya setiap hari kita harus bersyukur kepada dia. Dan kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah hari ini kau bertobat. Karena Yesus datang untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, membawa kita ke sorga. Melalui jalan yang sulit, penderitaan yang luar biasa. Saya percaya kalau ada jalan lain, cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Yesus tidak perlu mati di salib. Kenapa Yesus perlu mati di salib? Karena tidak ada jalan lain, hanya melalui dia. Mari kita membuka hati, menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan, Raja sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mencerahkan pikiran kami, menguatkan iman kami. Sampai mati kami akan tetap setia kepada Yesus yang adalah Allah kami, Juru Selamat kami, segala-galanya bagi kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku, dalam kehidupan yang seringkali memiliki banyak kebutuhan padahal persediaan kita sangat terbatas, kita membutuhkan iman yang mendatangkan mujizat. Percayalah Dia Yehova Jireh, Allah yang memelihara kehidupan kita. Elia pernah mengalami masa kelaparan 3,5 tahun, tapi Tuhan pelihara karena burung gagak datang sehari 2 kali membawa daging dan juga roti. Tidak masuk akal bukan? Gagak, daging busuk saja dia makan, apalagi daging segar. Tapi cara kerja Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika keadaan tampaknya kurang baik, tetap beriman kepada Dia. Lakukan bagian saudara dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia bisa mengubah air biasa jadi air anggur. Dia bisa membuat perahu yang kosong dipenuhi dengan ikan yang banyak. Berdoa, meminta dengan percaya, libatkan Tuhan, mujizat saudara akan alami. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Memberkati bangsa dan negara kami, berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi, para menteri, serta jajarannya. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.